Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lucky Dwi Puji Lestari dengan NIM 19020402071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan analisis dan juga kritik terhadap skripsi. Skripsi yang saya ringkas dan juga saya analisis berjudul Kesalahan Penggunaan Ejaan pada Penulisan Surat Undangan Tidak Resmi Siswa Kelas 5C SDN Kriat 03 Sidoarjo yang dilakukan oleh Isma Dewi Nur Rasyida dengan NIM 1402010204082. Saudari Isma sendiri merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jember angkatan 2014 jurusan PGSD. Yang pertama adalah ringkasan. Pada skripsi ini, bab 1 berisi pendahuluan, terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan juga yang keempat manfaat penelitian. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu karenanya banyak terdapat kesalahan penggunaan bahasa pada siswa, terutama pada penulisan surat tidak resmi. Menulis sendiri merupakan keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik perlu menguasai keterampilan berbahasa menulis untuk mengutarakan pemikiran, gagasan, ataupun ide kepada orang lain secara detail, dan juga agar mudah dipahami. Salah satu kompetensi dasar yang dicapai oleh siswa kelas 5 pada kurikulum 2013 yaitu pada KD 3.9 mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan, dan juga KD 4.9 membuat surat undangan. Penelitian ini berfokus pada bentuk tulisan surat undangan tidak resmi dengan tujuan meminimalisir kesalahan penggunaan ejaan dan kaidah kebahasaan agar mudah diterima oleh pembaca serta mudah untuk dipahami. Penelitian ini dilakukan karena seringnya terjadi kesalahan pada penulisan yang dilakukan oleh siswa dari penggunaan huruf kapital maupun ejaan. Subbab selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan surat undangan tidak resmi siswa kelas 5 CSDN Krian 03 Sidoarjo, dan juga yang kedua penyebab kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan surat undangan tidak resmi pada siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo. Subbab selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan surat undangan tidak resmi siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo, dan juga untuk mengetahui penyebab kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan surat undangan tidak resmi siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo. Manfaat penelitian ini terdapat 4, yaitu bagi guru, bagi peneliti lain, dan juga bagi siswa. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kesalahan penggunaan ejaan pada siswa, sehingga selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki cara pembelajaran untuk mengurangi kesalahan penggunaan ejaan pada anak didiknya. Dan yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang penggunaan ejaan dalam menulis surat undangan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengadakan penelitian sejenisnya.
Sementara bagi siswa, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kesalahan yang digunakan sehingga siswa tidak melakukan kesalahan yang sama. Bab yang selanjutnya adalah bab 2 tentang tinjauan pustaka. Sebab pada bab ini terdapat dua, yaitu tinjauan pustaka dan juga penelitian relevan. Tinjauan pustaka pada penelitian ini terdiri dari kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa sendiri merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau pemakai bahasa, baik itu secara lisan maupun tulisan, yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa, khususnya bahasa Indonesia yang berlaku. Menurut Chomsky dalam Tarigan tahun 2011 halaman 121, jenis kesalahan berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan performansi yang merupakan kesalahan yang disebabkan oleh faktor-faktor kelelahan, keletihan, dan juga kurangnya perhatian, dan juga kesalahan kompetensi yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kaidah-kaidah bahasa. Yang kedua adalah hakikat menulis. Menulis sendiri merupakan salah satu dari 4 aspek keterampilan berbahasa. Selain menyimak, berbicara, dan juga membaca. Keempat aspek keterampilan ini harus dikuasai oleh semua siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dimilikinya. Menulis juga merupakan salah satu aspek penting dalam keterampilan berbahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi tidak langsung. Suparno tahun 2019, halaman 1.16 memaparkan proses menulis terdiri dari 3 tahap, yaitu pra-penulisan, penulisan, dan juga pasca penulisan. Yang ketiga adalah pembelajaran menulis di sekolah dasar. Proses pembelajaran menulis di sekolah dasar haruslah didasarkan pada tingkat kemampuan anak secara bertahap agar proses pembelajaran menulis dapat diterapkan dengan baik. Akadiah tahun 1993 halaman 82 menjelaskan bahwa pembelajaran menulis di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran menulis permulaan. Pembelajaran ini meliputi persiapan menulis dan dengan melatih siswa memegang pensil dan juga menggoreskannya. Yang kedua adalah pembelajaran menulis lanjut. Dalam pembelajaran ini dapat dikelompokkan menjadi 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengembangan paragraf, yang kedua, menulis surat atau laporan, yang ketiga, pengembangan bermacam-macam karangan, dan yang keempat, menulis puisi dan naskah drama. Yang keempat adalah surat. Surat sendiri merupakan alat komunikasi tertulis pada selembar kertas yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pihak yang satu kepada pihak lainnya, baik atas nama pribadi maupun atas nama jabatan dalam sebuah organisasi, instansi, ataupun perusahaan. Surat memiliki fungsi beragam. Selain fungsi utama surat yaitu untuk menyampaikan suatu informasi dari pihak satu ke pihak lainnya, surat juga memiliki fungsi berbeda pada setiap jenis surat yang ditulis. Mustaqim tahun 1994 halaman 162 mengemukakan bahwa surat dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Jenis-jenis tersebut yaitu yang pertama berdasarkan kepentingan isi surat, contohnya yaitu surat dinas, surat pribadi, dan juga surat niaga atau bisnis. Yang kedua, berdasarkan kerahasiaan isi, yaitu surat sangat rahasia, surat konfidensial, dan juga surat biasa. Yang ketiga adalah berdasarkan tujuan, yaitu surat lamaran, surat panggilan, surat undangan, surat keterangan, dan juga surat peringatan. Yang keempat, berdasarkan cara pengiriman, surat dibedakan menjadi surat tercatat, kartu pos, telegram, dan juga email. Dan yang terakhir, berdasarkan wigati atau urgently, surat terdiri atas surat tercatat, surat kilat, dan juga surat kilat khusus.
Yang kelima adalah surat undangan. Surat undangan adalah sebuah alat komunikasi tertulis yang ditulis oleh seseorang atau suatu organisasi yang sifatnya mengundang atau panggilan kepada orang yang diundang untuk menghadiri acara yang dilakukan pengundang. Yang selanjutnya adalah ejaan. Menurut Suryaman tahun 1996 halaman 15, ejaan adalah keseluruhan peraturan dalam melambangkan bunyi-bunyi ujaran, menempatkan tanda baca, memotong suku kata, dan menghubungkan kata-kata. Sejak tahun 2015, pedoman ejaan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan dalam ejaan berbahasa telah berubah yang semula merupakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut EYD menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Dan tinjauan pustaka yang terakhir adalah penyebab kesalahan ejaan. Setiawati tahun 2010 halaman 17 mengemukakan bahwa ada 3 kemungkinan penyebab seorang dapat salah dalam berbahasa, yaitu terpengaruh bahasa yang terlebih dahulu dikuasai, kekurangan pemahaman penggunaan bahasa terhadap bahasa yang digunakan, dan juga pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Sebab selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, yaitu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Istiva tahun 2013 yang berjudul Kemampuan Menulis Surat Undangan Siswa kelas 5D MI Negeri Mesjid Raya Banda Aceh. Dan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Saudara Febri pada tahun 2017 tentang kemampuan menulis surat resmi siswa kelas 5 SD Negeri Garut Aceh Besar. Pada penelitian ini, pada bab 3 metode yang berjudul metode penelitian, terdapat 7 subbab, yaitu yang pertama jenis dan rancangan penelitian, yang kedua subjek, tempat, dan waktu penelitian, yang ketiga definisi operasional, yang keempat data dan sumber data, yang kelima prosedur penelitian, yang keenam metode pengumpulan data, dan yang ketujuh adalah analisis data. Yang pertama adalah jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini merupakan peneliti deskripsi dengan rancangan. Pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian deskripsi deskriptif kualitatif ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan kesalahan berbahasa dan dalam aspek penggunaan ejaan pada siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui keterampilan menulis khususnya dalam hal menulis surat undangan tidak resmi, sehingga mendapatkan suatu gambaran tentang kesalahan berbahasa siswa terutama dalam penggunaan ejaan. Yang kedua adalah subjek, tempat, dan waktu penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo dengan jumlah siswa sebanyak 28 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Tempat penelitian ini yaitu SDN Krian 03 Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2020. Yang ketiga adalah definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini terdapat 2, yaitu kesalahan berbahasa yang merupakan penyimpangan bahasa secara tertulis yang tidak sesuai dengan kaidah atau tata bahasa yang berlaku, dan juga kesalahan penggunaan ejaan yang merupakan kesalahan atau penyimpangan berbahasa secara tertulis yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku juga. Hal itu dapat menghambat dalam proses komunikasi. Yang keempat adalah data dan sumber data. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara terhadap guru kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo dan juga siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo.
Data yang diambil melalui dokumentasi adalah data diri siswa dan hasil siswa dalam penulisan surat undangan tidak resmi yang berupa surat undangan ulang tahun. Sumber data pada penelitian ini adalah siswa kelas 5C, Krian 03 Sidoarjo pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Yang kelima adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahap, diantaranya yaitu tahap persiapan yang meliputi pemilihan judul, penentuan subjek dan tempat penelitian, perumusan masalah, penyusunan tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Tahap pelaksanaan yang meliputi pengumpulan data, analisis data yang dikumpulkan, dan juga mendeskripsikan atau menyimpulkan data. Yang ketiga adalah tahap penyelesaian, meliputi penulisan laporan penelitian, revisi laporan penelitian, dan juga penggandaan laporan penelitian. Yang keenam adalah metode pengumpulan data. Metode penelitian sendiri merupakan serangkaian metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode wawancara dan juga dokumentasi. Yang ketujuh adalah analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses analisis data yang bertujuan untuk memperoleh hasil secara kualitatif dengan menggunakan uraian dalam bentuk deskriptif. Uraian tersebut berupa kesalahan penggunaan huruf kapital dan juga penggunaan tanda baca pada hasil penulisan surat undangan pada siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo. Analisis data kualitatif terdiri atas 3 proses, yaitu tahap reduksi, tahap penyajian, dan juga tahap penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah bab 4 pembahasan. Pada bab ini terdiri dari 2 subbab, yaitu kesalahan penggunaan ejaan dan juga penyebab kesalahan penggunaan ejaan. Yang pertama adalah kesalahan penggunaan ejaan. Kesalahan penggunaan ejaan dalam menulis surat undangan tidak resmi, siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo adalah kesalahan penggunaan huruf kapital. Kesalahan yang tampak ketidakketepatan penggunaan huruf kapital dan juga kesalahan penggunaan tanda baca. Persentase kesalahan penggunaan huruf kapital yang dilakukan siswa yaitu 61%, sedangkan persentase kesalahan penggunaan tanda baca yang dilakukan oleh siswa yaitu sebesar 67%. Sedangkan untuk subbab penyebab kesalahan penggunaan ejaan, pada penelitian ini sendiri mendapatkan hasil penyebab kesalahan penggunaan ejaan dalam menulis surat undangan tidak resmi, siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo adalah sebagai berikut, yaitu faktor kompetensi, faktor performansi, dan pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Pada bab 5 atau penutup, penelitian ini memiliki kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis data kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan surat undangan tidak resmi siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa kesalahan penggunaan ejaan dalam menulis surat undangan tidak resmi siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo adalah kesalahan penggunaan huruf kapital, dan juga kesalahan penggunaan tanda baca. Persentase untuk kesalahan penggunaan huruf kapital sebanyak 61%, sedangkan persentase untuk kesalahan penggunaan tanda baca sebanyak 67%. Penyebab kesalahan penggunaan ejaan dalam penulisan surat undangan tidak resmi ini adalah faktor kompetensi, faktor performansi, dan juga pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Untuk yang selanjutnya adalah analisis dan kritik. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap skripsi, kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan surat undangan tidak resmi, siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo oleh Isma Dewi Nur Rasyida didapatkan hasil sebagai berikut. Dari segi sistematika, pada skripsi ini, sistematika yang dilakukan sangat baik.
Hal tersebut dapat dilihat dari susunan bab 1 yang berupa pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Bab 2 menjelaskan tentang kajian pustaka, penelitian dan juga penelitian yang relevan. Bab 3 menyajikan tentang metode penelitian yang berupa jenis dan rancangan penelitian, subjek, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional, data dan sumber data, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, dan juga analisis data. Pada bab 4 pembahasan, berisi tentang hasil dari analisis yang dilakukan. Sedangkan untuk bab 5, penutup berupa kesimpulan dan juga saran. Pada penelitian ini juga disertai lampiran hasil penelitian yang mendukung kevalidan data. Dari segi kebahasaan, pada analisis yang dilakukan terhadap skripsi ini, kebahasan yang digunakan sudah sangat baik. Hanya terdapat beberapa kesalahan penulisan seperti kekurangan huruf pada penulisan data dan juga kesalahan penulisan. Dari segi substansi, isi dari penelitian ini meliputi kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan surat undangan tidak resmi siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo, dan juga penyebab kesalahan penggunaan ejaan pada penulisan surat undangan tidak resmi siswa kelas 5C SDN Krian 03 Sidoarjo. Namun, alangkah baiknya jika pada penelitian ini disertai dengan solusi yang disarankan dalam mengatasi masalah-masalah terhadap kesalahan ejaan yang terjadi di SDN Krian 03 Sidoarjo, khususnya di kelas 5. Sekian dari pemaparan hasil presentasi saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian dan juga kekurangan yang lain. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.